Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kita dapat berjumpa kembali. Untuk sekian lama kita tidak bersua ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar tentang apa yang kita sebut dengan outliers ya. Kita akan sedikit berbicara tentang outliers. Oke, outliers. Ya, teman-teman pasti sudah paham ya bahwa outliers itu kan data yang di luar standar yang telah kita tentukan ya. Biasanya kalau misalkan dalam uh, sebuah data misalkan ya, misalkan data berkumpul ya, misalkan ini titik-titik ini adalah data misalkan ya. Nah, biasanya nanti kita kalau misalkan dengan standar deviasi ya, atau distribusi datanya ya, nanti ada data yang misalkan ya di luar dari standar normal kita ya, standar yang sudah kita tentukan. Misalkan kalau misalkan dalam kasus ini misalkan kalau teman-teman lihat di sini data-data seperti ini ya, data ini ya, ini data yang di luar dari anggaplah distribusi kita yang melenceng ya, melenceng dari distribusi kita. Nah, ini biasanya kalau di beberapa referensi kita harus tentunya harus mengetahui dulu ya standar deviation-nya ya, STDEV ya, standar deviasinya kita harus tentukan dulu, yang kemudian kita bisa menentukan seberapa jauh nanti melencengnya ya standar deviasi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan sedikit berbicara tentang outliers tapi dalam analisa statistik pemodelan ras, seperti itu. Dan kita harus melihat karena karakteristiknya agak beda ya. Tentu perhitungannya sama ya dengan menggunakan standar deviasi, cuman dalam ras karena kita udah merubah ya, tentu saja teman-teman sudah sangat familiar ya bahwa dalam analisa pemodelan ras ya, ini kan raw data kita ya. Nah, raw data kita ini kita convert dulu menjadi logout ya, unit. Nah, logout unit ini yang kita sebut dengan logit. Nah, logit ya. Nah, ini kita sekarang akan sedikit mendiskusikan bagaimana penerapan outliers atau menghitung standar outliers, terus nanti kita mulai bisa melakukan screening ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan melihat standarnya ya, standar. Nah, standar untuk menentukan atau standar atau kriteria ya, kriteria ya untuk menentukan outlier ya, outlier. Kita akan membuat apa kriteria apa saja sih yang kita harus pahami ya dalam mencari outliers ya dalam data statistik dengan menggunakan pemodelan ras. Sekali lagi teman-teman harus sudah familiar ya, karena emang ras ini berbasisnya bukan lagi analisa data biasa tapi sudah berbasis logit. Nah, oleh karenanya rekan-rekan kita akan melihat outliers dalam pemodelan ras. Ini sering sekali kita melihat bahwa outliers karena ini ya sekali lagi ras ini kan dalam kasus kita ini akan terkait dengan survei ya, analisa data survei. Nah, pentingnya kita mencari outliers ini adalah kita jadi tahu siapa sih orang yang serius mengerjakan atau melengkapi uh, survei ya, atau ketika dia mengisi survei kita, instrumen kuesioner kita, apakah dia benar-benar serius atau tidak. Nah, ini di beberapa referensi ini bisa diidentifikasikan dari outlier. Dengan kata lain, ini outliers ini gunanya ya, mengidentifikasi outliers ini adalah salah satu bagian dari screening ya. Screening. Screening apa? Screening data kita ya. Screening data kita ya yang akan kita pakai untuk melihat
mana responden kita yang mengisi secara serius dan mana yang tidak serius. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi ini kita akan melakukan sedikitnya kriteria apa yang kita lakukan untuk mengidentifikasi bahwa ini data yang outliers dan ini data yang tidak outliers. Perlu saya tekankan dalam diskusi kita kali ini, kita hanya menentukan standarnya dulu ya. Kita akan menentukan standarnya dulu. Nanti di video berikutnya saya akan mencoba memberikan aplikasi nyatanya dalam perhitungan kita nanti ya, dengan menggunakan output dari data kita yang sudah kita kumpulkan atau kita akan analisa. Teman-teman, saya menggunakan referensi dari bukunya Boone, Staver, dan Yale ya, yang berjudul Rush Analysis in the Human Sciences, penerbit Springer. Tahunnya sebentar saya cek dulu. Tahunnya kalau nggak salah ini ya, di sini tahunnya tahun 2014. Jadi sekali lagi saya menggunakan referensi buku Boone, Staver, dan Yale tahun 2014 yang berjudul Rush Analysis in the Human Sciences. Seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat fokusnya itu di halaman 166 dan 167 ya. Saya tulis di sini saja bahwa nanti kalau teman-teman lihat ini nanti di halaman 166 ya sampai dengan 167. Nah, seperti itu. Sekalian ini bukunya berjudul Rush Analysis in the Human Sciences. Oke. Nah, teman-teman, kalau pengalaman saya pribadi ya, ini pengalaman saya pribadi, saya seringkali bertanya ya kepada beberapa expert terkait dengan kriteria menentukan outliers ini. Ternyata banyak perbedaan ya, banyak perbedaan sehingga saya bisa melihat kalau saya tulis, saya gambarkan dalam diagram ini ya. Nah, ini ada yang screeningnya ketat ya. Nah, ini screeningnya ketat. Nah, ketat itu artinya apa sih? Benar-benar menentukan standar yang tinggi ya, standar yang tinggi atau standar yang cukup ya, 2 kali standar seperti itu. Dan di sini standar yang kalau dibilang rendah enggak ya, tapi umum aja ya, ini umum. Nah, standar yang tinggi ini menentukannya ya. Nah, ini saya takut salah sebentar. Ini bukan ketat ya, tapi ketat. Nah, seperti itu. Jadi standar yang tinggi ini ya, ini menentukan nilai yang menjadi kriteria adalah MNSQ ya, MNSQ dengan ZSTD ya, standar deviasinya ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa melihat referensinya di paper saya ya. Sebentar saya sampaikan dulu. Oke. Nanti ada di referensi yang akan saya tulis ya di kolom deskripsi. Saya akan memberikan uraiannya di kolom deskripsi. Nah, yang pertama, nanti teman-teman bisa melihat paper saya yang berjudul Rush-Based Validation of EFL Teachers Receive Online Support Scale. Nah, di situ saya menggunakan standar yang paling ketat ya. Standar yang paling ketat sekali lagi dengan menggunakan 2 perhitungan ya, 2 perhitungan atau 2 standar. Nah, nanti teman-teman ketika melakukan perhitungan standar itu yang perlu dilihat adalah nilai MNSQ-nya ya, untuk sekali lagi karena outliers ya, saya ulang di sini karena ini outliers. Nah, ini nanti kata kuncinya melihatnya terkait dengan data. Nah, menyebutnya adalah misfit ya, yang tidak pas. Nah, ini data kita akan mencari bahwa outliers ini sebenarnya adalah data yang nggak pas. Nah, nanti istilahnya dalam RAS itu, dalam pemodelan RAS disebut dengan data-data yang misfit ya. Nah, data yang misfit ini kalau sekali lagi
penyaringan data yang paling paling ketat, yaitu dengan melakukan 2 kali perhitungan ya. 2 kali perhitungan itu artinya melihat nilai uh, standardized Z-nya ya. Nah, ini nilai range-nya itu min 2 sampai 2. Nah, ini jadi kalau yang teman-teman ini jadi dilihat nih range-nya min 2 sampai 2 ya. Ini range-nya ya. Jadi kalau nanti teman-teman ngelihat data output, dilihat dulu nilai standar ZSTD-nya. Nah, ZSTD-nya itu kalau kalau misalkan dia kurang dari -2 atau lebih dari 2, itu dikatakan misfit ya. Berarti di sini sekali lagi kalau lihat nilai GSTD-nya, dia apakah dia di bawah 2 atau dia di atas 2. Nah, itu nilai GSTD ya, nilai GSTD-nya. Jadi sekali lagi ini yang paling ketat, yaitu dengan melihat nilai nilai saya menyebutnya outliers ya, atau data yang misfit. Nah, jadi kriteria pertama adalah melihat 2 ya. Pertama ZSTD-nya di bawah 2 dianggap misfit, atau di atas 2 dianggap misfit. Nah, setelah dilihat data yang yang ZSTD sama ininya, terus yang berikutnya adalah dilihat data yang MNSQ-nya ya. Nah, data MNSQ-nya tentu saja teman-teman harus harus lihat ya berapa gitu. Berapa nilai MNSQ-nya. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah lihat nanti di buku di buku Bond tadi ya, 2014 itu memberikan ada data yang yang dianggap yang diterima ya, yang diterima itu nilainya 0,5 sampai 1,5. Nah, itu ya. Nah, untuk yang kedua, untuk MNSQ-nya itu yang dilihat adalah nilai ini ya, nilai ini itu antara ya, sekali lagi 0,5 ini sampai 1,5. Nah, ini adalah yang paling ketat ya, perhitungan yang paling ketat. Nah, jadi sekali lagi kalau teman-teman milih kriterianya apa? Kriteria sekali lagi ini tidak ada tidak ada fix atau absolute yang harus melakukan ini, enggak ya, karena ketika orang melakukan screening data, tentu saja ini ada data yang di screening sangat ketat ya, atau umum saja ya, atau tidak terlalu ketat lah, seperti itu. Nah, kalau yang ketat ini tadi yang saya sampaikan, bahwa yang dilihat ya tentu saja nilai ZSTD-nya ya, nilai ZSTD, dan yang kedua nilai MNSQ, ini paling ketat. Terus yang umum bagaimana sih? Nah, kalau yang umum ini hanya melihat nilai nilai MNSQ-nya ya, nilai MNSQ-nya. Nilai MNSQ-nya berapa nilainya? Di atas 2. Dia itu aja. Jadi di atas 2 berarti ini dianggap misfit ya, atau dia dianggap outliers, seperti itu. Nah, yang lain gimana sih? Yang lain itu ya, pertama ada yang pokoknya di antara MNSQ-nya itu di antara 0,5 ya, 0,5 sampai 2 ya, 0,2 ini artinya yang diterima nilainya. Di luar itu berarti di luar itu nggak terpakai, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nilai di atas 1,5, sorry, ini saya harus detailkan dulu ya. Pertama ini yang di atas 2 ya, atau di sini saya ulang lagi, ini yang MNSQ-nya ini 1,5 ke atas. Nah ya, 1,5, pokoknya yang di atas 1,5 ya, yang di atas 1,5 ini dianggap nggak produktif lah, seperti itu. Ya, tapi batasnya 1,5 sampai 2 ya. Ini dianggap dianggap nilainya masih kalau ini di atas 2, yang ini masih di atas 1,5 ya. Ini masih bisa. Nah, ada lagi yang masih diterima ya, masih diterima itu nilainya
0,5 sampai 1,5 ini masih diterima. Ya, ini masih diterima. Nah, ini adalah standar yang sekali lagi yang biasa digunakan untuk men-screening ya. Dulu saya menggunakan dua kriteria ini ya. Saya menggunakan dua kriteria ini, teman-teman ya. Pertama saya cari MNSQ sama GSTD-nya ini yang sesuai ini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman datanya terlalu minim ya, terlalu apa namanya? Terlalu anggaplah kecil ya, masih sekitar 100 atau 200 ya. Ini kalau saran saya menggunakan yang ini ya, yang ini saja. Tidak lagi menggunakan GSTD. Nah, ini pengalaman saya ya, pengalaman saya itu kalau menggunakan data yang ketat seperti ini kemungkinan data berkurang itu sekitar 40%. Nah, seperti itu. Ya, data ini cukup banyak ya. Karena ada kasus saya itu sampai 45% ya, hampir setengahnya tuh hilang. Nah, kalau dengan menggunakan MNSQ hanya dengan menurunkan nilai MNSQ-nya saja ya, nilai ini kemungkinan datanya hilang itu antara 5% sampai sekitar 20-an persen ya, sekitar 20% ya, atau mungkin bisa di bawah 15%. Seperti itu. Jadi rekan-rekan, ini adalah pengalaman saya ketika melakukan screening data ya. Nah, di bukunya Bown ya, di bukunya Bown itu yang saya perhatikan dia menyarankan hanya menggunakan nilai MNSQ-nya saja nih, MNSQ-nya ini. Nah, sedang kalau saya mendapatkan referensi itu bisa dua ya, dua. Sekali lagi ini adalah yang menurut saya paling ketat ya, nilainya paling ketat. Pertama ya tentu saja harus mencari nilai MNSQ, yang kedua dilihat nilai GSTD-nya seperti itu. Nah, rekan-rekan mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk untuk perhitungan analisa kita. Nah, nanti kita akan diskusi kembali terkait bagaimana sih mengaplikasikannya dalam perhitungan RAS yang sesungguhnya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Nanti kita akan berjumpa kembali dalam sesi praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.